Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yonalda Parselia dari kelompok 6 dan bersama teman saya yaitu ada Anisayan Januarti dan Usba Maulana. Di sini saya bakal mempresentasikan judulnya adalah Strategi Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Penghasilan untuk Kebutuhan Keluarga. Next, untuk latar belakangnya, pedagang kaki lima tuh mungkin teman-teman tidak asing lagi ya pendengarannya. Ini teman-teman, pedagang kaki lima juga punya pusat tertentu. Nah, dari kelompok kami menelitikan tentang pedagang kaki lima yaitu Cilok ya. Nah, di tempat ini tuh ada pusat pembuatannya dan bagaimana bercabangnya dan bagaimana menyimbangkan. Berarti kembali lagi ke bisnis dan itu termasuk juga di perdagangan kaki lima, teman-teman. Untuk menyimbangkan penghasilannya gimana tuh caranya? Jadi kita menyinkronkan teman-teman dari pendapatan, penghasilan dibagi-bagi dengan yang lainnya teman-teman. Nah, di tempat penelitian ini kita banyak belajar banget teman-teman. Yang pertama, oh ternyata kalau kita dagang di kaki lima itu tidak semudah yang kita bayangkan teman-teman. Kita harus bisa menyesuaikan dari bahan-bahan apa aja yang naik dan turun naiknya barang. Terus dari yang kita jual itu bermutu nggak sih buat apa yang dibutuhkan yang mereka pengen gitu. Misalnya kita cilok nih ya, contohnya cilok. Nah, cilok ini juga punya beberapa rasa teman-teman, nggak mungkin satu rasa yang kemungkinan bosen ya, namanya juga manusia bosen ya. Jadi kita kayak lebih ke spesifik, oh cilok itu ada beberapa ciri khas rasa dan kenapa gitu. Selalu ditanya kenapa, ternyata emang ya manusia itu berbeda-beda karakter. Saat terjun di lapangan itu benar-benar teman-teman mental itu pertama kita diuji. Terus yang kedua kita harus bisa mensinkronkan kondisi. Kondisi maksudnya di sini adalah faktor ya teman-teman. Kita nggak tahu tuh cuaca hujan atau tidak hujannya. Terus ngaruh juga tuh cuaca dari pembeli-pembelinya. Kemungkinan lebih banyak cuaca yang di tengah-tengah teman-teman. Maksudnya di tengah-tengah itu apa? Tidak panas dan tidak hujan teman-teman. Next. Berarti keberadaan kaki lima membawa pengaruh dampak positif maupun negatif, yaitu pedagang kaki lima sangat terbantu dalam mengatasi masalah pengangguran. Ini dikarenakan semakin pesatnya sumbernya manusia yang ikut mengembangkan usahanya. Nah, maksud dari kategori nomor satu ini apa teman-teman? Jadi gini teman-teman, kita tuh sekarang susah nyari kerjaan. Namun dari perbisnisan perdagangan gini, ini akan mempermudah untuk seseorang ngebantuin bagaimana nih ya solusinya untuk mencari ekonomi zaman sekarang. Ternyata kita tuh bisa tuh teman-teman marketingnya, berdagangnya langsung di tempatnya. Dan yang nomor dua, dapat meningkatkan kebutuhan perekonomian keluarga. Penghasilan dari berjualan kaki lima memiliki penghasilan yang cukup memuaskan. Apalagi jika barang dagangannya yang terbilang unik dan murah. Nah, teman-teman di Cilok ini unik banget ya. Cilok itu punya ciri khas di daerah Bandung dan kita nelitinya di Bandung dan itu harganya terjangkau. Kemungkinan itu jajan-jajan yang ciri khas lah ya teman-teman. Dan yang ketiga, dapat melayani kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Biasanya pedagang kaki lima menyajikan barang dagangannya dengan nominal harga yang sangat murah. Nomor 3 dari keberadaan pedagang kaki lima yang membawa pengaruh dampak positif itu adalah dapat melayani kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Biasanya pedagang kaki lima itu nyajiin barang dagangannya dengan nominal harga yang murah, tapi nggak bikin masyarakat itu ngerasa oh ini terlalu murah, tapi malah bikin mereka ngerasa oh ini murah tapi sesuai dengan rasa yang mereka beli dari harga cilok itu. Jadi jumlah barang yang banyak namun harganya yang bersahabat. Next. Sedangkan pada dampak negatifnya terhadap keberadaan pedagang kaki lima tersebut adalah pertama menimbulkan sejumlah permasalahan dalam pengembangan tata ruang kota. Jadi pedagang kaki lima ini disebut sebagai kayak nimbulin permasalahan yang ganggu ketertiban umum, terus ketertiban masyarakat yang lewat, kenyamanan, terus keindahan ibu kota gitu. Akibatnya sangat sulit untuk mengendalikan perkembangan ada di situ kios-kiosnya, makin bikin gak nyaman masyarakat yang lihat, makanya kelihatan berantakan dan itu mengganggu pemandangan. Yang ketiga, barang dagangannya terkadang hanya menggunakan alas plastik atau karung untuk menggelar barang dagangannya.
Jadi kelihatan tidak higienis dan itu bikin masyarakat makin nggak mau beli dagangannya mereka. Yang keempat, keberadaan pedagang pasar sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada. Yang terakhir adalah kebiasaan mereka menempati tempat-tempat yang strategis akan pembeli seperti trotoar, bahu jalan, jalur-jalur hijau sehingga kondisi ini mengganggu lingkungan. Next. Oke, lanjut ke permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas tadi, maka kami merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan pedagang kaki lima. Yang kedua, bagaimana strategi yang dilakukan pedagang kaki lima dalam meningkatkan penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam meningkatkan penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Next. Baik, saya lanjutkan mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana cara pedagang kaki lima untuk mengatur strategi pemasaran sehingga dagangannya bisa laku terjual oleh masyarakat. Dan ini juga mengetahui proses dari strategi perdagangannya sehingga mereka bisa mengimbangi penghasilan untuk selanjutnya. Next. Analisis data fenomenologi. Pada hasil wawancara yang dilakukan kemarin, sehingga pengalaman bagaimana rasanya menjadi seorang pedagang kaki lima. Yang paling utama adalah awal mula bisnis ini berjalan adalah dari sekedar hanya mencoba sehingga banyak peminat yang tertarik. Akhirnya bisnis ini diteruskan hingga saat ini. Hal yang dirasakan saat kami berwawancara menjalankan bisnis ini adalah di masa seorang pedagang kaki lima harus bisa memiliki ide agar bisa bersaing dengan bisnis yang lainnya, terutama menjajarkan dagangannya di tempat-tempat tertentu. Salah satunya adalah meminta izin untuk bisa berjualan di tempat itu. Suatu konsep yang dimana terkadang tidak terrealisasikan karena pihak yang memiliki ruang untuk dipakai berjualan itu. Biasanya, tampilan menu dari cilok ini menjadi suatu yang baru bagi masyarakat, yaitu dengan mengubah konsep packing atau packaging menjadi cilok isi berbagai rasa yang dimana sampai sekarang menjadi minat bagi masyarakat untuk dibeli. Next. Maka dari kesimpulan tersebut yang dapat diambil adalah faktor yang mendorong para pedagang dari asal bagaimana pedagang kaki lima sebagai suatu pekerjaan, yaitu adanya dorongan untuk bekerja di kota dan ajakan untuk bekerja sebagai PKL. Peran sanak keluarga dan tepat juga tidak lepas membantu mencairkan pekerjaan ketika para pedagang dari desa berada di kota. Latar belakang kehidupan ini sosial, para PKL di Kelurahan Kota Bandung, kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan bagi kelangsungan hidup. Hubungan yang baik antar walaupun persaingan tetap ada di aktivitas PKL. Salah satu alternatif maka pencairan bagi warga Kelurahan Kota Bandung dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri-ciri yang mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapat yang kadang melebihi sektor formal. Terima kasih yang udah mau melihat video kami. Semoga ilmu yang kita sampaikan dan hasil penelitian kita ini bisa membuahkan atau pembelajaran buat teman-teman. Dan dukung terus kelompok kami dari kelompok 6. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari kata atau dari pengucapan kami ya teman-teman. Dan itulah hasil penelitian kami. Dadah, sampai berjumpa kembali.